Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelami makna 40 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Wafi, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama, segala perbuatan ditentukan niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Khafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari, atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Urgensi hadis. Hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Abu Daud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama bertumpu pada dua hal, sisi lahiriah atau amal perbuatan, dan sisi batiniah atau niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal, hati, lisan, dan anggota badan, sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Mengingat urgensinya, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dalam 3 bukunya. Ini dimaksudkan agar pembaca menyadari pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu atau melakukan perbuatan baik yang lain. Urgensi hadis ini juga dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan hadis ini. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dari hadis ini. Latar belakang hadis. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun, wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Sa'id bin Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais sehingga dijuluki Muhajir Ummu Qais. Kandungan hadis, syarat niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali diiringi dengan niat. Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala. Sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. 2. Waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah di awal ibadah, seperti takbiratul ihram untuk sholat dan ihram untuk haji. Sedangkan puasa, maka diperbolehkan sebelumnya. Karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat itu cukup sulit. Niat bertempat di hati, jadi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Namun demikian, boleh saja diucapkan untuk membantu konsentrasi hati. Juga disyaratkan menentukan cara tepat ibadah yang hendak dilakukan. Jadi, tidak cukup hanya dengan berniat untuk melakukan salat secara umum, namun harus ditentukan apakah itu salat zuhur atau salat asar atau yang lainnya.
Tiga, keharusan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan. Hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maka maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah setelah peristiwa Fathul Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kata hijrah juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah disebut muhajir. Begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan seorang wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya sebagai pelajaran bagi si istri. 4. Orang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu atau hal lain, misalnya sakit parah atau meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Al-Baydawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah, agar mendapat pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Demikian dari kitab Al-Wafi, hadis yang pertama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.